Di tengah kota Seoul yang ramai dan penuh dengan sinar lampu neon, John-ho, seorang CEO muda yang sangat sukses dari perusahaan teknologi terkemuka, merasakan beban kesepian yang menghimpit hati. Meskipun dikelilingi oleh banyak penggemar dan rekan bisnis, John-ho merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, cinta sejati. Untuk merasakan kehidupan biasa dan mencari cinta tanpa terhalang oleh statusnya, ia memutuskan untuk menyamar sebagai karyawan biasa di perusahaannya sendiri. Dia kemudian bertemu dengan Sujin, seorang magang yang penuh jiwa dan bercita-cita tinggi. Ketika awalnya bertemu, John-ho terpesona oleh semangat dan kebulatan tekad Sujin, yang menunjukkan potensi luar biasa dalam presentasi proyeknya. Namun, ia berjuang dengan perasaannya, menyembunyikan identitasnya agar bisa lebih dekat dan mengenal Sujin tanpa mengintimidasi dirinya. Dalam sebuah pertemuan proyek, semua karyawan berkumpul untuk membahas rencana pengembangan produk baru. John-ho, yang menyamar, berperan sebagai asisten manajer proyek. Saat Sujin mempresentasikan ide-idenya dengan penuh semangat, John-ho tidak bisa menahan kekagumannya. Dia menyadari bahwa sosok di depannya bukan hanya seorang magang biasa. Usai pertemuan, mereka terjebak di lift yang macet bersama, menciptakan suasana hangat dan ceria saat mereka terpaksa menunggu teknisi untuk memperbaiki masalah. Dalam momen kebersamaan tersebut, mereka berbagi tawa dan pandangan yang lebih dalam, memperkuat kepentingan satu sama lain di luar pekerjaan. Pada sore hari yang dingin, John-ho menggandeng Sujin untuk menikmati satu piring makanan hangat di kafe kecil, di mana mereka berbincang tentang cita-cita dan impian masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara John-ho dan Sujin semakin dalam. John-ho sering mengambil kesempatan untuk menjadi teman yang peduli dan membantu Sujin saat tugas-tugas besar datang. Di sebuah acara company dinner yang glamor, John-ho dengan beraninya mengajak Sujin berdansa, dan saat itu, ketegangan romantik yang telah terbangun menyelimuti mereka. Dengan lampu yang berkilauan dan musik yang menciptakan suasana hangat, mereka bercingkrang dalam kehangatan dan keintiman. Saat desahan musik mengalun, John-ho mendekatkan wajahnya ke wajah Sujin, dan dalam hening tersebut, tanpa berbicara, mereka merasakan getaran perasaan yang kuat di antara mereka. Ketika proyek besar mulai mendekati tenggat waktu, pergantian fungsionalitas dan tangan dingin Sujin memikat perhatian semua orang di perusahaan. Namun, ketegangan menjadi nyata ketika mereka berangkat ke Busan untuk presentasi. Dalam perjalanan ini, mereka terjebak dalam hujan deras, memaksa mereka untuk berbagi kamar hotel. Pada malam yang dicurahkan oleh hujan, mereka mulai berbincang tentang impian dan keluarga sambil menikmati makanan yang disiapkan oleh John-ho. Sujin menceritakan bagaimana dia ingin membawa perubahan besar bagi kaum muda melalui pengaruh teknologi. Dalam momen keheningan, mereka duduk di tepi jendela, dan ketika Sujin memberikan pandangan penuh harapan kepada John-ho, ia tidak dapat menahan untuk meraih tangannya, merasakan kehangatan dan harapan yang sama. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika manajer proyek mulai meragukan kemampuan Sujin dan mencoba memisahkan mereka, John-ho merasakan sakit hati. Ia berjuang untuk menjaga agar Sujin tetap percaya diri di tengah desakan tersebut. Dalam sebuah rapat, manajer itu dengan sinis menyatakan, mungkin boleh diberikan kesempatan lain, tetapi tidak semua orang bisa bersinar di perusahaan ini. John-ho merasakan kemarahan membara saat mendengar celaan tersebut. Dia memutuskan untuk menghadapi manajer tersebut dan berjuang untuk Sujin. Tetapi tetap saja, John-ho hanya bisa berbuat sedikit tanpa mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Keesokan harinya, Sujin minta maaf kepada John-ho, merasa tertekan dan tidak ingin menyusahkan siapapun. Dan John-ho merasakan hatinya semakin sakit saat melihat Sujin berjuang sendirian. Dalam sebuah acara networking dengan investor besar, John-ho dan Sujin akhirnya bertemu kembali. Ketika Sujin tak sengaja mendengar pembicaraan mengenai John-ho dan reputasinya, hatinya kembali berdebar. Namun, saat John-ho menghadiri acara tersebut dan mereka harus mempresentasikan proyek bersama, Sujin terkejut menyadari bahwa pembicara utamanya adalah pria yang selama ini didekatinya, orang yang disebut-sebut sebagai CEO muda dan sangat misterius.
Momen itu membuat Jeonho merasakan dualitas emosional. Dia harus membeli kepercayaan Sujin sambil mempertahankan identitasnya. Mereka terpaksa bersikap profesional di depan banyak orang sambil menyembunyikan rasa cinta yang membara, memunculkan ketegangan penuh semangat antara mereka. Setelah memahami situasi semakin rumit, Sujin merasa tidak dapat menahan emosinya. Dia menemukan foto-foto ketika Jeonho masih kecil di sebuah album yang ada di kantor dan tak bisa menahan diri untuk merasa ingin membongkar lebih banyak tentang dirinya. Sujin menduga yang aneh tentang Jeonho dan merasakan bahwa ada banyak hal yang dia sembunyikan. Nahasnya, ketika dia berkonfrontasi dengan Jeonho tentang foto tersebut, Jeonho hanya bisa tersenyum dan berkata bahwa itu adalah versi dirinya yang sudah lama berlalu. Perlahan, rasa kecewa Sujin mulai menghilang. Namun dia menyadari keinginan untuk mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Jeonho, hal-hal kecil yang menjadikan sosoknya sekompleks dan mendalam. Dalam perjalanan pulang, mereka berbagi kebisuan nyaman, merasakan sesuatu yang lebih kuat dari sekadar ketertarikan fisik. Sebulan kemudian, saat menghadapi beberapa keberhasilan dan tantangan, Jeonho sadar bahwa ia semakin jatuh cinta pada Sujin. Tanpa sadar, dalam benaknya muncul keinginan untuk jujur tentang siapa dirinya kepada Sujin. Namun rasa takut kehilangan akan membuatnya mundur. Sujin, di sisi lain, merasa frustrasi dan kesepian saat tidak bisa menciptakan kedekatan yang lebih intim. Saat mereka bertemu di sebuah kafe untuk mendiskusikan proyek penting, tuku atau bunuh, berbagi pendapat tentang metode kerja dan harapan mereka untuk proyek mendatang, kesedihan membungkus Jeonho ketika ia melihat Sujin tampak cemas dan ragu. Ketika malam tiba di kafe tersebut, Jeonho menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Memberanikan diri, dia mengajak Sujin ke tempat yang penuh dengan kenangan indah mereka dan merencanakan untuk mengungkapkan perasaannya. Akhirnya, di bawah cahaya bintang yang bersinar, Jeonho berani membawanya ke atap gedung tempat mereka sering berbagi kebersamaan, memamerkan pemandangan indah kota Seoul yang berkilau. Ia mengambil napas dalam dan merangkul Sujin untuk mengejutkannya dengan sebuah pengakuan. Namun, hanya saat dia akan mengungkapkan isi hatinya, mereka terkesan dengan dulunya riang, mengamati liburan yang meriah di bawah bintang. Dalam kealamian saat itu, suasana romantis berlanjut di mana Jeonho merasakan adanya momen keintiman yang tak terduga, membiarkan perasaannya terungkap saat tangan mereka saling menggenggam. Ketika Sujin menatap matanya yang dalam, dia pun merasa terikat dengan jiwanya. Jeonho berani membisikkan, "Bisakah kita menjadi lebih dari sekedar teman?" Namun, sementara Jeonho disibukkan dengan perasaannya yang dalam, saat itu masih ada keraguan dalam hati Sujin yang berputar balik menghadapi perasaannya. Namun, kesan tak terduga menghampiri ketika Sujin tiba-tiba mendengar percakapan rahasia antara Jeonho dan salah satu karyawan senior. Dalam momen tersebut, ia mendengar nama Jeonho sebagai CEO dan semua komentar positif tentang kepemimpinannya yang memukau serta kemampuan manajerial yang hebat. Sebuah keesokan harinya, Sujin merasa dikhianati. Dalam perbusukan hati, ketika Jeonho ingin membuka hati, Sujin justru meragukan kejujurannya dan menghujat perasaannya. Jeonho berusaha menjelaskan, tetapi kata-kata yang dia ucapkan Sujin penuh dengan kepedihan. "Bagaimana aku bisa mempercayai kau jika kau menyembunyikan siapa dirimu sebenarnya dari awal?" Jelasnya dengan emosional. Pada saat itu, Jeonho menahan tangis, menyadari bahwa mengungkapkan identitasnya mungkin hanya menambah kesedihan mereka. Meski kesedihan melanda, Jeonho tidak menyerah untuk berjuang mendapatkan kembali kepercayaan Sujin. Dalam sebuah pertemuan di kafe favorit mereka, dia berusaha menyangkal semua kebingungan itu. Dengan tulus, Jeonho mengajak Sujin berbincang dari hati ke hati. "Aku bukan hanya CEO di depanmu, tapi aku adalah diriku selama kita bersama," ujarnya dengan penuh rasa harap. Dalam diskusi yang emosional itu, Jeonho menjelaskan bahwa walaupun posisinya tinggi, hatinya tulus menginginkan cinta, dan ia berharap bisa saling mempercayai. Sujin dapat merasakan kejujuran di mata Jeonho, namun ragu masih mengganggu pikirannya.
dia menyadari betapa dalamnya hubungan di antara mereka. Tetapi kesakitan sebelumnya terasa terlalu berat. Dalam malam yang menakjubkan, mereka berdua paham bahwa permohonan untuk melanjutkan harus dimulai dengan kejujuran dan saling memahami. Kondisi emosional yang rumit membuat hubungan mereka semakin menegangkan. Tanpa kata sepakat, Sujin memutuskan untuk melanjutkan hidup dan fokus pada pekerjaannya. Dia berpikir lebih baik pergi daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Mereka terpaksa menghadapi perpisahan sementara. Jeonho terpaksa menerima kenyataan pahit ketika Sujin mengucapkan selamat tinggal dengan terisak. Dia merasakan hatinya hancur seribu keping dan merasa kehilangan selama malam yang kelam. Namun, di sisi lain, Jeonho berusaha memperbaiki diri dan pekerjaan. Rasanya sulit sekali untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari tanpa keberadaan Sujin di sampingnya. Dalam ketidakpastian dan kesedihan yang menyesakkan, Jeonho mulai menulis surat untuk Sujin, yang meliputi semua perasaan terdalamnya. Seolah-olah surat itu bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan hati mereka kembali. Setelah beberapa minggu terpisah, waktu berlalu tanpa kehadiran Sujin di sampingnya. Jeonho mencurahkan seluruh energi dan waktu ke dalam proyek yang ia geluti, menghindar dari pikiran tentang Sujin. Namun, kehadiran Sujin dalam hati dan kenangan tidak pernah meninggalkannya. Ia sering melihat foto-foto mereka di ponselnya dan teringat akan senyumnya yang ceria serta ketulusan hati yang membuat dirinya jatuh cinta. Suatu hari, dia tidak sengaja melihat Sujin dalam berita saat ia diundang untuk menjadi pembicara di sebuah seminar tentang teknologi dan inovasi. Melihat keberhasilannya, Jeonho merasa bangga dan menyadari betapa berartinya Sujin dalam hidupnya. Dia harus berbicara dengannya dan mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya terlambat, dan harapannya untuk kembali bersama menjadi lebih besar. Jeonho memutuskan untuk menyiapkan kejutan bagi Sujin dan berencana untuk mengunjunginya di seminar. Dengan penuh harapan, ia hadir di acara itu dan merasa jantungnya berdebar dalam saat melihat mantan rekan kerjanya. Saat Sujin naik ke panggung, ia memberanikan diri untuk menatap sosoknya dengan penuh kekaguman. Setelah acara berakhir, Jeonho menunggu di luar sesi seminar untuk berbicara dengan Sujin. Ketika dia melihat Sujin keluar dari lokasi seminar, semua rasa rindu yang tersimpan merasuki hatinya. Mereka berbagi senyum hangat, dan Jeonho mengajaknya untuk minum kopi. Mereka mulai berbicara tentang proyek dalam suasana yang intim dan penuh kerinduan. Belum ada kata-kata yang bisa mengekspresikan apa yang mereka berdua rasakan. Ketika berbicara dari hati ke hati, keduanya mengingat kembali momen-momen indah mereka dan dengan perlahan mengakui keberadaan cinta yang tak terungkapkan. Di dalam kehangatan pertemuan tersebut, aura cinta mulai menciptakan kembali ikatan antara Jeonho dan Sujin. Mereka membahas berbagai impian dan rencana masa depan, seolah-olah waktu di antara mereka tidak pernah terputus. Jeonho mengungkapkan rasa penyesalannya untuk segala hal yang tersembunyi, dan Sujin akhirnya keluar dari cangkangnya yang terluka. Seharusnya kita tidak pernah berada di titik ini, kata Jeonho dengan penuh kejujuran. Dalam percakapan yang penuh ketulusan itu, Sujin merasakan kembali cinta dan kehangatan di hati. Mereka berdua sepakat untuk saling memberi kesempatan kedua. Namun kali ini dengan komitmen penuh dan kejujuran satu sama lain. Dalam momen itu, Jeonho menyadari betapa berartinya Sujin dalam hidupnya. Dan saat itu pun momen keintiman kembali hadir ketika Jeonho menggenggam tangan Sujin dengan lembut. Ketika kedekatan mereka semakin kuat dan terlihat dalam keseharian, Sujin mendapatkan tugas besar untuk presentasi di hadapan semua manajemen perusahaan. Jeonho, sebagai mantan CEO, dengan suka hati memberikan dukungan penuh untuk membantu Sujin. Mereka berlatih berulang kali hingga larut malam, dan setiap detik yang dihabiskan oleh Jeonho mengajari Sujin memberi harapan dan percaya diri yang mendorong kemampuannya. Dalam perjalanan menjelang presentasi, Jeonho menyadari betapa pentingnya cinta dan dukungan satu sama lain. Ketika saatnya tiba untuk presentasi, jantung Sujin berdegup kencang. Namun Jeonho memandangnya dengan penuh keyakinan dan pengharapan. Ketika Sujin berbicara di depan orang-orang penting dan menyajikan idenya penuh percaya diri,
Jonho tidak bisa menahan rasa bangga dan cinta yang mendalam. Kejutan besar terjadi ketika perjalanan mereka menuju kesuksesan mulai terlihat. Jonho merencanakan acara istimewa untuk merayakan pencapaian Sujin dan tim lain. Pada saat acara tersebut, ia berbenah dan merencanakan pengakuan cintanya di depan rekan-rekannya. Suasana di ruangan meriah, semua sorakan dan tepuk tangan dipadukan saat Jonho berdiri dan meminta perhatian. Dengan penuh cinta, ia berkata, "Sujin, pertengahan perjalanan kita bukanlah akhir, tetapi permulaan dari cinta ini agar bisa bersinar lebih terang." Momen penuh emosi tersebut menciptakan dalam pikiran mereka saat mereka saling berpagut. Saat itu, keduanya merasakan cinta tidak hanya saling menempel tetapi juga sebagai kekuatan yang menggerakkan mereka berdua. Ketika mereka menyatukan cinta dan karir, hubungan Jonho dan Sujin tumbuh menjadi panutan banyak orang di perusahaan. Mereka memutuskan untuk bekerja sama dalam proyek yang ambisius, yang melibatkan inovasi baru di industri teknologi sambil membantu masyarakat dalam kesulitan. Bersama sebagai tim, mereka menjelajahi berbagai ide-ide kreatif, melakukan penelitian yang mendalam, dan saling memberi dukungan dalam masa-masa sulit. Jonho merasakan bahwa mereka kini tak hanya pasangan cinta, tetapi juga rekan bisnis yang saling membangun impian yang lebih besar. Dalam kebersamaan, keduanya merasa mereka bisa menjelajahi dunia tanpa batasan. Di tengah kesibukan, saat perayaan kesuksesan proyek yang berhasil, Jonho merencanakan perjalanan romantis ke tempat yang bermakna bagi mereka. Mereka pergi ke pulau terpencil di mana mereka pertama kali merasakan keindahan alam dan secercah harapan di antara mereka. Dalam perjalanan tersebut, mereka tidak hanya merayakan cinta namun menjalin ikatan yang lebih dalam melalui perjalanan itu. Ketika menyaksikan matahari terbenam, Jonho menggenggam tangan Sujin dan berbisik, "Aku tidak hanya mencintaimu, tetapi aku juga berjanji untuk mendukungmu dalam setiap langkah hidup kita." Mereka saling berjanji untuk tetap saling mencintai dan tumbuh bersama, tidak peduli seberapa kerasnya tantangan yang akan datang. Akhirnya, pada malam yang penuh bintang bertabur, Jonho melangkah mengambil langkah besar. Ia merencanakan untuk melamar Sujin di lokasi pertama kali mereka bertemu, di taman kecil tempat perkenalan mereka dimulai. Dalam suasana yang penuh keindahan dan harapan, Jonho mengeluarkan cincin dari saku dan mengungkapkan seluruh isi hatinya yang tulus. Dengan mata yang bersinar bahagia, Sujin tidak dapat menahan tangis haru. Jonho bertekad untuk membangun masa depan di samping Sujin, saling mencintai hingga akhir. Saat Sujin mengangguk, mengucapkan kata yang diimpikan dengan penuh rasa syukur, mereka berbesar hati memasuki bab kehidupan baru, merayakan cinta sejati yang tidak hanya terbentuk di antara dua insan, tetapi didasari oleh pengertian, kejujuran, dan rasa saling mengisi dalam setiap langkah perjalanan hidup mereka. Kisah cinta Jonho dan Sujin menjadi ikonik dalam dunia perusahaan. Mereka membuktikan bahwa ketika dua hati dengan tujuan dan cinta yang sama bersatu, mereka bisa menghadapi segalanya. Di tengah kesibukan dunia bisnis dan tantangan kehidupan, cinta sejati selalu menemukan jalannya, menghadirkan kebahagiaan yang abadi, dan membuktikan bahwa kejujuran dan ketulusan dapat mengatasi semua rintangan. Mereka berdua menjadi pasangan inspirasional, menunjukkan kepada dunia bahwa cinta, jika dirawat dengan sepenuh hati, bisa bertahan sepanjang masa.